kita bakal lanjutin lagi video sebelumnya. Terakhir di record sebelumnya itu gue udah sempat bikin backend untuk out di Laravel untuk register dan login. Nah, juga gue udah bikin project baru untuk mobile apps-nya. Di sini gue bakal pakai Flutter untuk developing mobile apps-nya, dan gue udah buat. Nah, di sini gue udah buka juga di VS Code mobile apps-nya yang udah gue buat. Jadi buat teman-teman yang mau ngikutin, kalau misalkan emang kalian mau juga ngikutin, ya kalian perlu install juga Flutter di komputernya. Terserah sih nanti bisa pakai Flutter atau mungkin Java kalau misalnya kalian udah biasa Kotlin. Cuma di sini gue bakal ngasih tutorialnya pakai Flutter ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen ngikutin ya harus install Flutter juga. Cuman di sini gue nggak bakal ngasih tutorialnya terkait instalasi Flutternya karena bakal melebar nanti dari topik yang bakal gue bahas. Jadi nanti kalian bisa install aja sendiri. Di sini ada informasinya secara lengkap di halaman resminya, atau bisa nanti cek di YouTube orang juga banyak sih terkait Flutternya step by stepnya gimana instalasinya. Nah, terus untuk testingnya juga nanti debuggingnya di sisi mobile apps-nya gue bakal pakai emulator. Di sini ada emulator dan ini terkoneksi dengan Visual Studio Code. Di sini ada kelihatan ya. Nah, ini ada 4 defaultnya untuk emulator di Visual Studio Code. Nah, gimana cara pasangnya nanti kalian bisa cari sih di Google, banyak ya, udah ada banyak banget cara pasang Flutter. VS Code emulator. Nah, ini ada banyak banget tutorialnya di YouTube atau di Google, artikel-artikel juga banyak, bisa kalian cari. Nah, sekarang gue langsung lanjut lagi untuk instalasi ya. Untuk setup di sisi mobile apps-nya kita pertama bakal setup dulu. Di sini ada beberapa hal sebenarnya yang perlu nanti mungkin bakal gua install untuk apps-nya. Di sini gua bakal install pertama ada Flutter Dio. Nah, ini fungsinya Dio buat apa? Jadi kalau yang belum tahu, Dio di Flutter ini untuk menghandle seluruh request ke API via Flutter. Nah, di sini sebenarnya ada banyak lagi sih selain Dio. Cuman gue pakai Dio yang lebih simpel. Jadi kalian juga bisa add kalau misalkan emang kalian biasa pakai yang lain ya silakan. Cuman di sini kalau ngikut ya gue pakai Dio. Instalasinya di sini ada Dio, gue diinstalasi. Nah, ini cara pasangnya gini. Gue tinggal copy. Di sini gue pakai Flutter ya, gue bukan pakai yang Dart. Bisa pakai ini juga atau bisa pakai ini. Cuman gue biasa pakai ini yang Flutter. Tinggal gue paste. Nah, ini oh ya, ini struktur projectnya, folder-foldernya. Jadi nanti bisa sambil cek-cek untuk editingnya itu nanti ada di folder lib ya, untuk proses developingnya dan editingnya ada di folder lib. Jadi nanti kalian bisa otak-atiknya di folder libnya. Ini gue tampilan sekilas untuk dalamannya, kira-kira nanti kayak gini. Oke, ini dia udah selesai beres diinstal. Lanjutnya gue biasa pakai Flutter Pretty. Nah, di logger ini fungsinya, jadi ketika kita nge-request via Dio lewat Flutter itu kan kita kan perlu tahu nih respon dari API itu apa sih, dari backend itu apa sih, supaya nanti kita bisa memappingkan data dari backend atau dari database ke mobile apps itu jadi lebih rapi gitu, jadi lebih tahu datanya apa sih gitu. Nah, ini pakai Pretty Dio Logger gue biasanya supaya nanti
gue bisa tahu nih ketika gue nge-requestnya itu metodenya apa, URL-nya kemana, terus headernya apa, dan responnya juga apa. Jadi nanti gue bisa baca langsung via terminal di Visual Studio Code-nya. Nah ini gue bisa install, gue copy, gue paste. Terus juga ada lagi ya, karena nanti kita bakal model view komponen MVC untuk struktur dari si project mobile apps-nya. Jadi gue juga perlu install Flutter Fridge. Ini Flutter Fridge fungsinya buat apa? Dia untuk melakukan generating kelas-kelas yang nanti fungsinya akan gue pakai jadi model yang nanti buat nampung data respon dari si backend gitu. Nah ini gue biasanya pakainya Fridge biar nanti gue nggak perlu banyak-banyak banget bikin perintah-perintahnya, jadi langsung di generate otomatis sama Fridge ketika gue bikin model template-nya. Nah ini instalasinya. Ini perlu install di sini ada beberapa tuh, ada 1, 2, 3. Cuman di sini ada pemberitahuan kalau misalkan menggunakan Fridge untuk melakukan generasi, untuk melakukan generate ke JSON atau dari JSON, tambahin ini tadi ya. Nah jadi gua juga nanti harus instalasi ini. Jadi gua satu-satu gua copy dulu ini, pastein, terus gua copy ini, pastein, copy lagi. Oke, belum beres. Gua turunin dulu. Sama oke, biar nanti dulu lah, kita satu-satu dulu, kita beresin ini dulu untuk instalasi. Oke, ini udah, kita paste lagi. Oke, ini udah, paste lagi. Oke, sambil nunggu, gue juga perlu apa sih namanya sih, share preference. Oke. Nah, gue perlu ini juga, ini untuk nampung data ke storage di mobile apps-nya. Ini perlu sebenarnya, cuman nggak krusial sih ya, cuman ini gue perlu karena nanti desain yang bakal gue bangun memang memerlukan ini. Nah ini gue copy, gue enter, terus sama mungkin apalagi, oh ya gue perlu .env. Buat apa? Karena kan nanti gue bakal manggil API ya via URL. Nah ini gue bakal taruh di .env nanti si API-nya biar agak sedikit secure. Jadi nanti kalau orang nge-pull atau nge-cloning misalnya project itu suatu saat nanti ya kita tersimpan di env gitu, di environment. Jadi orang nggak bakal asal-asal ngambil URL yang udah kita buat. Terus juga gue biasanya pakai untuk UX-nya, gue pakai AC loading biasanya. Nah ini kayak gini sebenarnya, cuma nanti kita bakal customize sih ya untuk AC loading ini. Kita instalasi aja dulu. Oke, kita pasang. Oh ya, nanti juga untuk nextnya gue bakal bikin UI di sisi mobile apps-nya itu akan punya splash screen pastinya. Jadi awal muncul nanti bakal splash screen. Aku coba taruh buka di notepad dulu kali ya. Oke. Jadi untuk step by stepnya nanti di mobile apps-nya itu gua bakal pertama splash screen. Ini stepnya splash screen, terus out screen itu ada isinya login, ada isinya register. Nah
kita bakal fokus ke sini dulu nanti. Udah gitu nanti kita bakal masuk ke dashboard. Di dalam dashboard mungkin nanti menunya bakal ada home, terus profile, notification, terus ada mungkin bakal ada post sebenarnya sih, bakal ada posted yang ini ngeposting. Cuma nanti ini belakangan, paling belakangan yang bakal kita buat karena bakal lebih gede banget. Terus bakal ada historik. Nah ini gambaran dasarnya untuk mobile apps-nya. Cuma nanti mungkin kita bakal cek lagi seberapa penting ini bisa di merger atau enggak kira-kira. Cuman kira-kira gambar dasar kayak gini. Oke, kita untuk mobile apps-nya juga nanti fiturnya untuk UX-nya bakal punya dark mode. Oke. Nah, fitur UX bakal ada dikasih dark mode sebenarnya untuk lebih enak. Nah, kalau udah kita bakal coba setup untuk yang pertama. Jadi pada pertama kali biasanya gue terbiasa untuk bikin dulu sebenarnya env. Karena ini nanti kan buat gue naruh si environment. Sini gue kasih base API ya, meskipun mungkin entah kapan gue bakal pakai, cuman gue awal selalu pakai masangin dulu http 92.168.1.1 misalnya gitu API, anggapanlah ini API nya. Oke, kita anggaplah dulu ya, jangan terlalu dibikin serius dulu, kita anggap aja dulu ini nanti URL API yang dipakai. Oke, teman ini nggak bakal kita pakai sekarang. Kita simpan dulu. Oke, udah env dapet, baru nanti kita ke main. Nah di sini default awal ya, cuma nanti ini gue nggak bakal gue pakai, jadi gue bakal clear sebenarnya semuanya dari sini, dari home. Oke, tutup. Nah, udah kalau gue clear sama gue nantinya bakal gue ganti sama template-template yang lain. Nah di sini pertama gue bakal ganti dulu untuk main. Jadi di Flutter ini prosesnya pertama kali nge-call tuh di main ya. Nah di dalam main tuh ada apa sih ya, ketika main di call, function method main di call, dia ada perintah untuk melakukan running, di mana running itu akan memanggil widget yang namanya my apps gitu, makanya my app ada di sini gitu. Nah ini gue bakal modif sedikit, jadi nanti ini fungsinya akan jadi asinkron. Jadi gue ganti fitur void, nah main async. Oke. Nah di sini buat apa harus gue ganti, karena kan gue perlu env ya, env di Flutter env. Nah, gue coba cek. Oke, Flutter env. Nah kalau misalnya kita lihat untuk menggunakannya, kata dia, oh sorry gue lupa di aset ya, gue bakal masukin dulu di aset, bagian aset mana sih aset. Oke, ini di sini aset ini. Oke, gue masukin di aset. Nah di env nya ini untuk pemasangannya nah dia bilang perlu asinkron gitu, jadi makanya gue bakal pakai async di mainnya. Nah, kita cuma cukup tinggal panggil sekarang untuk async void
.env. Wah, ini dia nggak kepanggil library-nya. Kepanggil kah? Oke, nggak kepanggil. Load. Kita copy aja dulu yang ini. Nah, ini sudah ada, kita tinggal copy aja. Gampang banget. Pencet lagi kemana-mana. Oke, kita ambil yang ini, kita paste. Nah, oke, terus juga gue nanti bakal punya share preference. Sebenarnya tadi kan gue pakai share preference, cuman itu nanti jangan sekarang lah kita setting. Nah, gue biasanya pakai binding juga nanti di sininya. Jadi gue panggil widget flutter mana nih? Ini nggak muncul. Gue lupa nih tulisannya widget. Oh, ini widget flutter binding. Ensure. Oke. Nah, oke, udah dikasih bindingnya. Terus gue bakal hapus di bagian sini sebenarnya. Nah, gue bakal hapus. Nah, di sini gue kasih custom ya. Untuk material types-nya pertama gue kasih debug. Oke, gue kasih false. Terus di sini initial root. Jadi kan nanti buat apa ya, pemasangan rootnya pertama mungkin gue bakal pakai splash screen. Terus gue di sini baru tinggal pasang rootsnya. Ada splash screen, terus juga ada login, ada juga register. Oke, nah di sini masih merah, sebenarnya nggak kayak gini ya cara pemanggilannya, cuman nggak apa-apa, kita taruh sini dulu, kita copy dulu. Nah, ini ada perlu beberapa hal yang perlu gue setup ternyata biar nanti agak gampang ya. Kita perlu ingat bahwasanya nanti kan di aturan kita tuh kita bakal menggunakan dark mode, ada splash screen juga. Nah, ini kita bakal coba bikin dulu, baru di sini file splash screen. Oke, di sini kita tulis widget aja splash screen. Di sini gua import material. Oke, udah masuk, tinggal gua panggil di sini nanti buat pertama ya. Kita kasih dulu splash screen biar enak, biar nggak merah. Kita kasih dan oke, kita kasih di sini cons untuk siapa, untuk si splash screen. Oke, nah udah ada splash screen. Sekarang gue setup dulu beberapa variabel, atau bukan beberapa variabel, beberapa resource yang nanti mungkin gue butuhin. Di sini gue bikin folder baru, gue kasih namanya variabel kali ya. Oke, agak enakan kayaknya variabel sih. Oke, nggak apa-apa lah variabel. Di sini gue kayaknya bakal, oh jangan variabel kali ya, kayaknya kurang deh. Variabel takutnya gue nanti agak ini ya, kayak gue sih source aja lah. So urce. Oke, source. Nah, di dalam source itu nanti ada, kalau ada beberapa gue biasanya bikin di sini ada color dot, ini buat nampung warna. Terus gue juga biasanya pakai string dot. Jadi kalau kalian biasa bikin apps pakai Kotlin atau Java, mungkin nggak asing ya sama istilah-istilah file color, file string dipisah-pisah gini di Android Studio. Terus gue biasanya juga pakai index kali ya, jangan index, variabel baru agak enak nih kalau di sini kasih nama variabel dot. Oke, nah
Ini nanti untuk parentnya sebagai penampungnya. Terus gue juga, oh ya, ada data integer, maka gue di sini bikin number. Amin. Sorry. Nah, terus ada juga set preference. Nah, karena tadi kan gue pakai set preference. Set pref aja lah. Set pref dot dot. Oh, set pref lagi. Sorry. Set pref. Nah, sama apa ya kira-kira tem. Oh ya, tema. Karena gue pakai tema ya. Jadi gue sini bikin tema apa ya? Tema provider dot. Oke. Di sini gue bakal coba setup dari yang paling simpel dulu kali ya. Di sini ada string. Gue bakal nampung beberapa informasi nanti di string, termasuk nama aplikasi ya. Di sini gue mungkin bikin kelas variable string, face string. Karena kalau gue langsung masukin string nanti susah ngebedain ya antara string yang tipe data sama string nama kelas. Jadi gue kasih tambahan v di depannya, artinya variable string panjangannya. Nah, di sini gue bakal kasih. Nah, ini kalau misalnya di Dart tipe data stringnya namanya string gitu. Jadi kalau gue di sini string doang kan agak sama tuh. Jadi nanti bingung. Jadi gue kasih v string biar agak enak. Add name di sini Angel. Oke, ini nama aplikasinya. Terus sama mungkin apa ya, image kali ya. Nanti kan gue perlu image asset. Ini mungkin nanti gue bakal naruhin URL kali ya, assets image. Oke, image. Oke, gue perlu satu lagi mungkin icon. Gue pisahin kali ya biar agak rapih. Icon is asset icon. Oke. Terus ini udah jadi. Gue mungkin yang paling simpel lagi di number. Kira-kira kalau di number butuhnya oke. Kelas v number. Oke, di number mungkin gue butuhnya beberapa informasi timeout ya, karena kan di Dio ada timeout. Jadi nanti mungkin gue bakal masukin timeout kali ya. Timeout, waktu timeout request. Jadi nanti gue setupnya di sini jadi global agak lebih enak. Duration second, hours, menit aja kali ya. Menit. Mungkin gue bikin 6 menit tapi dalam millisecond. Oke. Nah, ini udah untuk si variable number, terus si string. Nah, ini gua di variable dulu kali ya, di parent variable nanti bakal gua panggil. Di sini mungkin gua bakal bikin kelas add variable. Oke. Buat tinggal gua masukin yang tadi v number sama dengan number sama dengan v number. Nah, copy lagi, Ctrl D, v string sama dengan string. Oke, terus number string color ya, color nanti aja kali ya. Oke, nya color penting sih. Deh, kita setup color dulu juga. Cuma nanti di sini kita mana tadi? Color. Oke, lupa. Kelas sekalian di color. Di sini mungkin gue bakal bikin kan karena ada tema dark sama tema light ya. Jadi mungkin nanti gue bakal nyari warnanya. Nanti gue bakal coba cari biar enak. Cuman di sini gue bakal kasih color primary light. Oke, gue bakal pisah. Oh iya ya, di sini nggak bisa ya. Kita pakai xcolor ya. Berarti kita perlu install lagi guys. Flutter xcolor. Nah,
karena kan kita pakainya yang ini bintang FFFF. Nah ini kayak gini nggak bisa nih, nanti nggak bisa kebaca karena dia tipenya hex color. Kita perlu install juga di sini hex color. Ini artinya warna putih ya. The plugin sudah created version harusnya backing bla 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 bla. Oke, feedback penting. Oke lah, biarin kita simpan aja dulu. Nanti kalau ada masalah baru kita tinggal API nya udah deprecated ternyata guys. No safety. Coba kita cek dulu flutter color. Padahal banyak. Oh, ini kali ya. Kita bisa pakai ini kali kayaknya. Oke deh, kita pakai aja. Cuman dia 21 bulan yang lalu. Ini 2 bulan yang lalu. Malah bagusan ini ya. Ini sebenarnya. Gak apa-apa deh, kita pakai X color aja. Dia yang paling baru. X color. Nah, di sini kita pakai bintang tuh 2 3 4 5 6. Oke, ini kode sini merah, kita pakai panel. Oke. Nah, ini untuk colornya. Bla bla bla. Imported null shape library. Oke, nggak apa-apa deh. Itu try migration library. Gua agak khawatir nih sekarang sampai sekarang belum ketemu masalah, jadi nggak apa-apa deh, biarin aja dulu. Nanti kalau ada masalah baru kita update. Nah, kalau udah berarti kan color kita masukin ke variabel, kita paste di sini v color. Oke, kita copy color. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal color udah, string udah, number udah, berarti kita sekarang tinggal set preference kali ya. Oke deh, set preference. Di set preference kita perlu bikin sebuah kelas untuk menampung set preference tadi. Oke, tutup dulu. Nah, ini kita bikin kelas aja, kelas namanya mungkin seret pref. Oke, di dalam seret preference kita bakal bikin sebuah metode dimana nanti seret preference-nya static. Kita bikin static seret preference. Kita bikin seret. Oke. Nah, kalau ini panjangan guys, nanti biar nggak ada seret pref. Oke. Nah, kalau udah di sini kita udah bikin variabel baru untuk set preference, tipenya static, jadi bakal selalu seperti itu aja. Baru kita bikin sebuah metode init, dimana nanti ini bakal kita panggil untuk mendeklarasikan atau masang pertama kali si set preference di dalam main, kayak gitu. Jadi nanti pas panggil pertama kali kita langsung apa ya, bisa dibilang kalau itu instalasi set preference-nya di aplikasi supaya nanti bisa dipanggil. Kita kasih set preference tanda tanya sama dengan ini ada double bantunya, ini set preference get instant. Oke. Oh, yang merah get instant. Oh, oke, kita pakai white berarti karena ini asinkron. Oke, kalau udah
Nah, di sini tinggal kita kasih bikin metodenya nih. Kan ada